yaitu wawancara. Bagaimana persiapan untuk wawancara dan cara menyusun pertanyaan-pertanyaan wawancara dengan baik. Pengen tahu? Ayo simak penjelasan berikut ini. Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi. Teknik yang dilakukan wawancara adalah dengan teknik tanya jawab. Oke teman-teman, sebelum memulai wawancara, sebaiknya teman-teman melakukan berbagai persiapan. Di antaranya, tentukan narasumber yang ingin diwawancarai. Narasumber merupakan orang yang ingin diwawancarai. Karena narasumber merupakan orang yang dipercaya untuk memperoleh data, maka carilah narasumber yang memang berkompeten. Tentukan tempat dan waktu wawancara. Di mana dan kapan akan melakukan wawancara. Kemudian, tentukan tugas masing-masing anggota. Semisal ada yang membuat pertanyaan, ada yang mewawancarai, dan ada yang mencatat atau merekam hasil dari wawancara. Berikutnya, siapkan peralatan seperti alat tulis menulis, alat perekam suara, atau alat perekam video seperti HP dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Oke teman-teman, cara membuat pertanyaan dengan baik yang harus dilakukan adalah membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan apa yang akan ditanyakan. Seperti apa cara membuat pertanyaan yang baik? Yuk, simak penjelasannya. Pertanyaan yang baik tentunya menggunakan kata tanya. Kata tanya apa saja yang akan digunakan dalam wawancara? Kata tanya yang digunakan yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik keadaan ataupun perbuatan. Biasanya jawaban adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contohnya, apa saja yang Bapak lakukan untuk meningkatkan tingkat hasil pertanian? Ya tentunya jawabannya adalah sebuah penjelasan. Yang kedua, di mana, dari mana, dan ke mana. Di mana untuk menanyakan lokasi atau tempat. Dari mana untuk menanyakan tempat awal atau asal. Dan kemana untuk menanyakan lokasi tujuan. Contoh, di mana Bapak biasa menjual hasil panen? Ya tentu jawabannya adalah sebuah tempat, misalnya di pasar atau di koperasi. Yang ketiga, kapan? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa terjadi. Contohnya, kapan Bapak mulai bekerja sebagai petani? Yang keempat, siapa? Kata tanya ini berfungsi untuk mengetahui informasi tentang pelaku, nama, seseorang yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Contohnya, siapa yang menggarap sawah ini? Tentunya jawabannya adalah nama atau orang yang melakukan aktivitas pertanian atau disebut dengan petani. Yang kelima, mengapa? Kata tanya ini berfungsi untuk mengetahui informasi tentang alasan suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa Bapak menanam padi? Dan jawabannya diawali dengan kata karena. Dan yang terakhir atau yang keenam, bagaimana? Kata tanya ini berfungsi untuk mengetahui informasi tentang cara atau proses. Contohnya, bagaimana cara Bapak menanggulangi hama pada tanaman? Sudah paham kan? Nah, sekarang kalian bisa melakukan wawancara di rumah ya, semisal dengan orang tua, guru, atau tokoh masyarakat setempat. Jangan lupa persiapannya dipersiapkan ya, dan juga susun pertanyaan-pertanyaan yang baik sebelum kalian melakukan wawancara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini.